Aldi, tadi kan kita ngomong masalah tadi ada benjolan, terus udah gitu habis itu diperiksa sama dokter ternyata itu cancer. Nah, habis itu operasi. Nah, ini kita pengen ngomongin pasca operasi nih ngapain aja, terus apa yang terjadi di dalam diri seorang Aldi Taher tuh dan hikmah apa yang didapetin? Ya, yang pasti ya sakit itu ya jadi penggugur dosa insya Allah. Nabi Ayub diuji sakit ya izin Pak Ustadz ya, lama dan beliau sabar. Alhamdulillah. Berapa tahun? Tahu nggak? 7 tahun. Sampai bahkan riwayat lain mengatakan sampai belasan tahun. Sampai buta matanya. Yang tadinya sehat segar bugar, diuji tapi tetap sabar. Itulah Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah. Maka jangan mengutuk sumber bencana, jangan suudzon kepada Allah. Iya. Karena itu bagian cara Allah memberikan derajat kita. Idza ahabbaullahu qauman ibtalahum. Tanda cintanya Allah kepada hamba kadang-kadang diberi sakit. Iya. Terus gimana? Betul. Nah, karena Nabi Ayub dikasih sakit, aku mikir gini Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Oh berarti sakit ini itu anugerah. Karena Nabi aja dikasih sakit. Jadi kan bukan azab, bukan bencana. Jadi merubah pola pikir ya? Itu Pak Ustadz Gondrong. Jadi pas aku teringat riwayat Nabi Ayub kan dikasih sakit. Wah berarti memang Allah sayang sama aku nih, alhamdulillah. Dan di situ ya aku jalani kemoterapi dan sambil baca Al-Quran terus. Karena Al-Quran obat. Nah ini pasti ada yang bilang, obat gimana? Kan lu ke dokter juga. Obatnya kalau misalkan saya lagi di kemo misalnya dicabut nyawanya, lagi baca Al-Quran. Nah tuh jadi itu rasanya gimana sih di kemo tuh? Insya Allah. Pusing. Ngapain aja gitu? Pusing, lidahnya baal. Terus juga nggak nafsu makan. Hikmahnya nih, hikmahnya ya itu tadi saya jadi lebih menghargai kesehatan. Alhamdulillah, Allah uji saya dengan kanker. Alhamdulillah, saya sembuh dari kanker. Obatnya Al-Quran. Nah, berarti kan Al-Quran ini punya banyak sekali manfaat. Alhamdulillah. Terutama menurut saya spesial case-nya adalah buat Aldi Taher gitu. Insya Allah. Karena dia rajin membaca Al-Quran, akhirnya maksudnya Al-Quran itu menjadi penyembuh. Iya, gitu. Karena itu ditegaskan dalam surat Yunus. Huda wasifa'u linas. Artinya Quran ini petunjuk dan obat untuk manusia. Nah, obat itu semua penyakit. Penyakit paling tidak obat yang dibatin karena jadi hudan, jadi petunjuk. Oh, gitu. Karena saya memang pernah dengar banyak sih Pak Ustadz ada kejadian-kejadian misalkan contoh kayak Aldi Taher ya. Terus ada yang divonis apa gitu terus akhirnya udah kita bismillah kita sembuhin dengan Al-Quran. Jadi baca Al-Quran terus tiba-tiba penyakitnya alhamdulillahnya hilang. Ada gitu. 3 wasilahnya lewat Al-Quran. Ya, ada 3. 1 ada kekuatan ilmiah. Kekuatan ilmiah itu kepada ahlinya. Kalau kamu misalnya sakitnya itu sakit jantung ke ahli jantung. Sakitnya keseleo jangan ke ahli jantung. Ke fisioterapi pada ahlinya. Bisa tabib, bisa dokter, bisa ahli. Yang penting jangan ke dukun. Yang kedua kekuatan alamiah. Alamiah ini disediakan obat. Kata Nabi setiap penyakit ada obatnya. Masya Allah. Kalau dia cocok dia akan sembuh. Dan obat tidak hanya di apotek. Bisa dengan herbal, bisa dengan apapun. Ini disediakan di alam dunia. Dia habatus sauda. Itu kurma aja bisa jadi obat. Madu itu obat. Orang itu mohon maaf. Orang teknologi modern, dokter-dokter modern saja menyarankan madu. Karena itu juga dimuat dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah kekuatan ilahiyah. Kekuatan ilahiyah itu jangan lupa kalau kita sudah berobat secara ilmiah, berobat secara alamiah, tapi juga kekuatan ilahiyah. Ternyata orang rajin tahajud menjadi sembuh. Allah. Ternyata rajin baca Quran, orang yang tadinya asma berat, sering baca Quran. Ternyata ini ada orang yang asam uratnya itu tinggi. Tapi dia ikut sunnah Rasul. Jadi setiap malam dia bangun minum air putih itu Rasulullah itu biasanya wudhu, sisa air itu diminum. Ternyata banyak minum di saat tahajud sembuh tanpaannya. Artinya dari sisi ini 3-tiganya harus kita lakukan. Oh, Masya Allah. Nah tapi sebelumnya kita ngopi dulu nih. Insya Allah. Ini cara kita menghargai saudara kita nih, Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, yang menyembuhkan itu adalah Allah, ya. Dan tetap kita ikhtiar ke dokter. Saya ikhtiar ke dokter. 6 kali saya kemo alhamdulillah. Dan kenapa Al-Quran itu jadi obat? Insya Allah, ya. Dengan kita baca Al-Quran, hati tenang. Insya Allah. Udah itu aja. Gak ada lagi tambahan lain nih. Semakin banyak bicara, semakin banyak kita hilang.